ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul mendeskripsikan cara mengelola kelas yang efektif, yang akan dibacakan oleh Putri Fadilah. Perlunya strategi pengelolaan kelas. Mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar mengajar yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. Karena pada dasar proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya adalah guru yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, guru untuk meningkatkan peran dan kompetensi, guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelas sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengacu pada penelitian ini, maka penulisan menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas adalah kegiatan menciptakan pertahanan untuk mengembalikan kondisi yang optimal dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencegah timbulnya tingkah laku siswa yang mengganggu jalan kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menggunakan kondisi kelas, memfokuskan perhatian kepada peserta didik, memahami mereka secara individu, dan memberikan pelayanan tertentu yang merupakan wujud dukungan dari warga sekolah. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nabila Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi B. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Jadi pada dasarnya proses pendidikan itu adalah keseluruhan dari proses mengajar itu adalah merupakan inti dari proses pendidikan secara menyeluruh. Adam dan DC mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar ada 4. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Jadi guru sebagai demonstrator ini guru yang hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan secara senantiasa dan mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, ada guru sebagai evaluator. Jadi guru sebagai evaluator ini adalah guru yang berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat 2 fungsi dalam memerankan fungsinya sebagai evaluator. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Yang ketiga adalah pengelola kelas. Di sini kata guru dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengkualitaskan, serta melakukan pengawasan terhadap program dalam suatu kegiatan yang ada di kelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang terakhir adalah guru sebagai fasilitator. Jadi guru berperan untuk memberikan pelayanan termasuk ketersediaan kualitas guna memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nura Sinta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan kelas. Tugas utama guru adalah menciptakan suasana dalam kelas agar terjadinya interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat 2 hal yang turut menentukan berhasil tidaknya pengajaran. Dalam arti tercapainya tujuan-tujuan instruksional
Dengan adanya inklusional sangat mudah untuk membantu pengaturan kelas, untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar. Diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya, yang pertama itu pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. Yang kedua, pengaturan ruangan dan perabotan pelajaran di kelas agar tercipta suasana yang menggairah dalam belajar. Yang ketiga, mengelompokkan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maksira. Selanjutnya ada penerapan suatu sistem dalam mengelola kelas. Mengelola kelas itu merupakan pembuatan keputusan-keputusan yang direncanakan, bukan keputusan spontan yang diambil dalam keadaan darurat jika seorang guru dalam keadaan marah dan frustasi menyuruh terhadap siswa kepada kepala sekolah dan disitu ditegur. Mungkin guru telah tenang kembali merasa bahwa hukuman tersebut terlalu berat. Bila telah terjadi lagi pelanggaran serupa oleh siswa lain, haruskah guru berbuat seperti itu lagi? Jika demikian, ia bertindak tidak adil kepada siswa tersebut. Ia tidak konsisten. Biasanya mengantisipasi munculnya masalah di kelas akan membantu guru dari dilema-dilema seperti itu. Dasar dari pendekatan yaitu bahwa perilaku yang baik di kelas dapat dibentuk dengan cara memberikan pelajaran atau tidak. Jadi dalam mengelola kelas itu ada beberapa teknik. Pertama ada teknik mendekati. Teknik mendekati itu bila seorang siswa mulai bertingkah, satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Kedua ada teknik memberikan dukungan. Jika siswa melakukan penakalan kecil, guru dapat menunjukkan bahwa ia sedang memasangkan tangan tersebut dapat berupa petikan jari, pandangan atau lambaian tangan. Ketiga ada teknik mengadakan humor. Jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efek saja dengan melihatnya secara humoritis. Guru akan dapat mempertahankan suasana yang baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tentang apa yang ia akan terjadi. Teknik tidak mengajukan. Untuk menerapkan teknik ini, cara ini guru harus lulus dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Kelima ada teknik yang keras. Guru dapat menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku mengganggu yang jelas tidak terkendalikan. Keenam ada teknik mengadakan diskusi terbuka. Bila kenakalan di kelas mulai bertambah, sering menjadi heran. Ia lalu menilai kembali tindakan dan pengajarannya. Ketujuh ada teknik memberikan penjelasan tentang prosedur. Kadang-kadang masalah kedisiplinan yang langsung dengan ketidakmauan siswa pun melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kedelapan ada mengadakan analisis. Kadang-kadang sering terjadi hampir terus-menerus melakukan kenakalan. Guru dapat mengetahui masalah yang akan dihadapinya dan mengurangi keresahan siswanya. 9. Mengadakan perubahan kegiatan. Bila gangguan di kelas meningkat, tindakan yang harus diambil adalah mengubah apa yang sedang Anda lakukan. 10. Teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan harap tenang. Ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil. Siswa memperhatikannya, tetapi jika himbauan sering digunakan, mereka cenderung untuk tidak menggubrisnya. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi